고맙다. 어? 누구라니까? Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan kembali sebuah cerita film yang berjudul Boarding House. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini sampai ke 2000 subscriber di bulan depan ya lur. Dan jika sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi saya akan mengingatkan sesuatu dulu kepada kalian. Dan bagi kalian yang mau nonton full videonya tanpa potong dan tanpa sensor teman-teman adegan serunya di video ini, silahkan temukan linknya di video ini. Karena Mimin simpan linknya di video ini, jadi jangan di skip ya bro. Film ini dimulai dengan cerita seorang pria yang bernama Yoongi. Dan Yoongi ini adalah seorang mahasiswa baru yang sedang mencari kos-kosan di kota. Tetapi sesampainya di kosan, dia coba memanggil-manggil pemilik kosan tersebut. Akan tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian terdengar sayup-sayup suara aneh nih bro. Dan Yoongi pun penasaran dan dia mengintip ke dalam rumah. Anjing, goblok, kok ada apinya? Yoongi pun mencoba mundur dan sekali lagi memanggil dengan agak keras nih bro. Dan muncullah ibu kos yang sudah selesai melakukan ngintip. Kemudian ibu kos mempersilahkan Yoongi untuk masuk nih bro. Dan Yoongi pun mengutarakan maksudnya untuk ngekos di sini selama kuliah. Dan ibu kos pun menerima Yoongi. Kemudian ibu kos pun mengantar Yoongi ke kamarnya. Dan si Yoongi ini pun langsung tidur ya bro ya, karena kecapean. Tetapi datanglah Hanmin dan mengajaknya makan sambil berkenalan. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik ini bro. Dan dia adalah anak dari ibu kos ya bro, yang bernama Yongsuk. Kemudian keesokan harinya ibu kos masuk ke kamar untuk bermaksud membangunkan Yoongi. Dan ketika sudah bangun, it was at this moment that he knew he fucked up. Yoongi pun langsung bergegas berangkat kuliah dan anehnya ibu kos ini memberikan dia makanan. Sepulang kuliah, Yoongi pergi berjalan-jalan bersama teman-temannya sambil bercerita tentang kosan barunya ini. Dan setelah itu, Yoongi pun pulang ke kosan dengan keadaan mabuk dikarenakan terlalu banyak minum minuman keras. Untung saja datanglah anak ibu kos dan membantunya masuk ke dalam kamar. Dan ketika si Yoongi ini sudah terjatuh di kasur, tiba-tiba anak ibu kos ini bergegas membuka celana si Yoongi untuk bermaksud melakukan adegan ngintip. Akan tetapi si Yoongi ini menolak bro. Dan dengan kecewa anak ibu kos pun pergi keluar dari kamar. Dan ketika pagi hari, ketika si Yoongi ini sedang gosok gigi, dia melihat anak ibu kos sedang bercuci muka dengan pakaian yang sangat seksi bro. Dikarenakan hal itu, otong si Yoongi ini tidak bisa diajak kompromi lagi bro. Dan dia pun bergegas masuk ke kamar untuk siap-siap berangkat kuliah. Dan tiba-tiba ibu kos ini masuk ke dalam kamar dan melihat otong si Yoongi ini sedang tegak berdiri. Karenakan malu, dia pun segera bergegas berangkat kuliah dan ibu kos tersenyum melihat hal itu. Pada malam hari ketika si Yoongi ini sedang mencari minum ke dapur, tiba-tiba dia mendengar suara aneh lagi bro. Dan dikarenakan penasaran, dia pun pergi mencari asal suara aneh tersebut. Dan ternyata asal suara tersebut datang dari ibu kos yang sedang mencolok-colok mimiknya. Dikarenakan tidak kuat melihat hal itu, dia pun langsung pergi ke kamar dan menggosok-gosok kintilnya bro. Dan keesokan harinya, ketika Yoongi ingin berangkat kuliah, tiba-tiba muncul anak ibu kos dan menghampirinya dan langsung merangkulnya. Dan di sini pun terlihat bahwa anak ibu kos ini mempunyai rasa suka kepada si Yoongi ini. Dan pada akhirnya dia pun tidak jadi berangkat kuliah, malah pergi kencan dengan anak ibu kos yang kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dan setelah pulang, terlihat di depan kosan ada cewek cantik nih bro yang sedang berdiri. Dan ternyata itu adalah pacar Yoongi yang datang dari kampung.
yang bernama Mila. Dan seketika itu anak ibu kos terlihat sangat cemburu dikarenakan dia mengetahui bahwa si Yoongi ini sudah mempunyai pacar. Dan Yoongi pun mengajak masuk Mila dan memperkenalkannya pada ibu kos. Dan tetapi ibu kos ini tidak terlalu senang dengan keberadaan si Mila di kosan ini, bro. Dan ketika Yoongi mengajak Mila masuk ke dalam kamar dengan maksud melepas rindu, akan tetapi tiba-tiba datanglah anak ibu kos dan berkata bahwa Mila tuh tidur bersamanya aja gitu, bro. Jangan tidur bersama Yoongi ya, bahaya gitu. Tetapi ketika anak ibu kos sudah tidur, diam-diam Mila ini menyelinap masuk ke kamar si Yoongi untuk melakukan perintitan, teman-teman ya. Dan ternyata hal tersebut diketahui oleh anak ibu kos ini dan membuat dia lebih semangat untuk mendapatkan hati si Yoongi. Dan keesokan harinya, ketika Mila sedang mencuci muka, kemudian muncul Hanmin yang memperkenalkan diri sebagai teman si Yoongi. Dan di sini dengan santainya dia mengajak Mila jalan-jalan di hadapan si Yoongi. Dan anehnya si Yoongi ini malah diam saja nih, bro. Dan akhirnya Hanmin pergi jalan-jalan dengan si Mila di kota. Dan ketika sedang beristirahat, tangan si Hanmin ini mencoba meraba-raba mimiknya si Mila nih, bro. Dan seketika itu juga si Mila ini pun marah besar kepada si Hanmin ini, bro, dan berkata bahwa dia itu bukan cewek murahan gitu. Dan setelah itu si Mila pun langsung pergi dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya Mila pun berpikir bahwa tempat ini tidak cocok dengannya. Dan dia pun langsung memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Yoongi pun yang mengetahui hal itu langsung mengejar Mila, akan tetapi sudah terlambat. Dan keesokan harinya ketika Yoongi sedang browsing video ek nih, bro, akan tetapi datanglah ibu kos masuk ke dalam kamar bermaksud memberi makanan nih, bro. Dan ibu kos pun mencoba menggodanya dengan cara menyuapi si Yoongi ini. Dan dikarenakan si Yoongi ini sudah tergoda, dan pada akhirnya mereka pun melakukan ngintit nih, bro, si Yoongi sama ibu kos ini. Setelah kejadian itu, sikap si Yoongi ini pun berubah 180 derajat gitu, bro, menjadi sering pemarah dan memaksakan kehendak dia bersama ibu kos dan anak ibu kos ya. Mungkin kalian paham. Dan pada akhirnya si Yoongi ini berpikir, bro, bahwa sikap yang dia lakukan di kosan itu nggak baik gitu. Dan dia pun memutuskan untuk meninggalkan kosan laknat itu, bro, dan pulang ke kampungnya untuk bertemu dengan Mila dan melakukan ngintip tiap hari dengan Mila. Dan film ini pun tamat nih, bro. Nah, itu adalah singkat cerita dari film Boarding House, teman-teman. Dan gua di sini hanya menceritakan intinya saja. Bagi kalian yang punya request film-film atau game yang gua mau ceritain di channel ini, silahkan komen aja dan sebutin judulnya, teman-teman. Nanti gua searching di Google dan gua ceritain di channel YouTube ini. Oke, kali ini cuman itu aja dari Mimin, teman-teman ya. Oke, mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.